Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Stefani Patricia. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi hujan yang mengguyur Bekasi, Jawa Barat sejak Minggu dini hari menyebabkan banjir di kawasan kolong tol Kalimalang. Ketinggian banjir yang mencapai 60 cm membuat lalu lintas dialihkan. Akibat banjir yang menggenangi kolong tol Kalimalang, arus lalu lintas terpaksa dialihkan. Kendaraan yang mengarah dari Bekasi menuju Jakarta dialihkan ke Kota Bintang. Begitu juga arah sebaliknya dari Jakarta masuk ke Kota Bintang. Ketinggian banjir mencapai 60 cm sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Banjir diakibatkan intensitas hujan deras yang tinggi sejak dini hari tadi. Petugas dari Bina Marga Sumber Daya Air menyediakan mobil URC untuk menyedot genangan banjir dan dialihkan ke Kali Cakung. Dari Bekasi, Jawa Barat, Mahathir Muhammad, Rama Romadona, iNews melaporkan. Turap dengan ketinggian 8 meter yang berada di atas perumahan pesona Jati Asri, Jati Kramat, Jati Asih, Bekasi longsor. Longsor menutup akses jalan menuju perumahan. Pingan turap di PJA, Pesona Jati Asri, wilayah... Turap sepanjang 15 meter longsor di atas perumahan pesona Jati Asri, Jati Kramat, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Beberapa bagian turap hancur hingga nyaris mengikis jalan umum yang berada di atasnya. Bahkan akses jalan perumahan yang berada di bawah tertutup reruntuhan tanah. Turap ini longsor pada Minggu pagi akibat tergerus derasnya air hujan. Ya, saya sebagai Ketua Lingkungan RT 3 RW 5, saya sangat khawatir gitu. Ini karena masalah jalan ini banyak warga yang melintasi ini dan rumah-rumah juga yang ada di sebelah longsor ini, Pak. Ya, harapan saya ya semoga secepatlah untuk dirapikan, semoga tidak terjadi seperti ini lagi, Pak. Gitu. Oh, kalau ini sebelumnya sudah terjadi, sudah lama. Yang ini baru saja, yang ini longsor berikutnya, susulannya gitu, Pak. Terkait? Semoga secepatnya aja, Pak, supaya tidak longsor yang berlanjutan gitu. Sejumlah warga khawatir, pasalnya jalan dan permukiman warga tepat berada di bawah turap yang longsor. Hujan deras yang mengguyur ibu kota dan sekitarnya menyebabkan sejumlah genangan. Akibat genangan, aktivitas warga menjadi terganggu. Inilah suasana di kawasan Jalan Kalibaru Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Akibat hujan deras yang menderas sejak dini hari, akses jalan utama terendam banjir setinggi 20 hingga 30 cm. Tak hanya akses jalan, permukiman warga juga tak luput terendam banjir. Diduga banjir dipicu drainase yang tersumbat sehingga air meluap ke jalanan. Warga menuturkan banjir selalu terjadi saat hujan deras turun. Hujan yang turun sejak pagi juga membuat ruas jalan raya RE Marta Dinata, Tanjung Priuk, Jakarta Utara tergenang banjir. Petugas suku Dinas Sumber Daya Air mengerahkan 3 unit pompa untuk menyedot genangan. Ketinggian genangan air di ruas jalan RE Marta Dinata Tanjung Priuk pagi tadi sekitar 15 hingga 20 cm. Sejumlah pengendara sepeda motor memilih bahu jalan untuk menghindari genangan yang cukup dalam. Sebanyak 20 anggota PPSU serta 3 unit pompa diperbantukan guna membuang air dari permukaan jalan. Sehingga pada siang tadi, genangan air mulai menyurut. Kurang lebih 20 cm, 10-20 cm, Bang. Dari jam 6 pagi, setengah 7-an. Buangan kita pakai 3 pompa, Bang, dari SDA 2, dari SDA 1. Soalnya kurang lebih kita kampung mungkin 20 orang, Bang, kurang lebih. Jalan yang berada di seputar terminal bus Tanjung Priuk ini sering tergenang karena permukaan jalan yang lebih rendah dibanding jalan raya menuju Ancol. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, aktivitas warga di Sulawesi Barat perlahan bangkit pasca gempa magnitudo 6,2 10 hari lalu. Sejumlah warga memanfaatkan sisa puing dan barang bekas yang tertimbun gempa untuk dijual kembali.
Aktivitas korban gempa 6,2 magnitudo di Kabupaten Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat mulai bangkit. Warga Sulawesi Barat mulai membersihkan puing-puing bangunan yang roboh. Bahkan di antara warga, ada yang mengais rezeki dengan mengumpulkan sisa barang bekas gempa untuk dijual kembali kepada penampung. Karena besi itu ya? Kalau saya kemarin di sini mulai Kemarin. ya, tapi di sini sudah mulai 4 hari, kalau nggak salah 4 hari sudah mulai di sini dibuang besinya. Iya. Saya baru 2 kali ke sini. Keadaan ini seakan menandakan bahwa warga korban gempa di Sulawesi Barat mulai menata kehidupannya, walau masih dalam kondisi sulit karena kehilangan tempat tinggal dan harta benda mereka akibat gempa. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Yunus Suparlin, iNews melaporkan. 3 kapal bermuatan kontainer kapal tugboat dan kapal tongkang bertabrakan di perairan Gresik, Jawa Timur. Akibat tabrakan tersebut, 5 anak buah kapal tugboat hilang dan dalam pencarian. Inilah video amatir lokasi terjadinya kecelakaan kapal yang melibatkan KM Tanto Bersinar dengan kapal TB Mitra Jaya 19 di alur pelayaran Surabaya Barat, wilayah perairan Gresik, Sabtu dini hari kemarin. 5 ABK berhasil selamat setelah terjun ke laut dan mendapatkan pertolongan nelayan yang melintas di sekitar lokasi kejadian. Sedangkan 5 ABK lainnya hingga kini masih dalam proses pencarian. Para ABK yang selamat langsung dibawa ke kantor Syah Bandar Pelabuhan Gresik untuk proses pemeriksaan kesehatan. Peristiwa kecelakaan terjadi saat KM Tanto Bersinar menabrak tali TB yang sedang menggandeng kapal tongkang pengangkut minyak sawit mentah. Akibatnya, kapal TB Mitra Jaya 19 terbalik di alur pelayaran Surabaya Barat, wilayah perairan Gresik. Belum tahu di mana posisinya kayaknya sebenarnya, akan tetapi itu masih bisa berubah-ubah. Tapi untuk sementara ini ya masih di di lokasi Bui 13. Akan tetapi untuk perubahannya kita kan masih menunggu dengan pencarian tim daripada regu penyelam ya, regu salvage ya. Tim gabungan yang melibatkan Basarnas, KPLPD, dan Polair terus mencari 5 ABK yang hilang dan evakuasi tugboat yang terbalik. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Petugas Badan Keamanan Laut Bakamla menangkap 2 kapal motor tanker berbendera Iran dan Panama di perairan Pontianak, Kalimantan Barat. 2 kapal ini diduga melakukan transfer bahan bakar minyak ilegal. 2 kapal ini ditangkap kapal milik Bakamla KN Marore 322. Proses penangkapan dikomandani Letkol Bakamla Yuli Eko Prihartanto yang sedang melaksanakan operasi keamanan dan keselamatan laut dalam negeri Trisula 121. Penangkapan bermula ketika KN Maro 322 mendeteksi kontak radar diam dengan indikasi sistem identifikasi otomatis dimatikan. KN Marore kemudian bergerak mendekati kontak dan berhasil mendeteksi secara visual. Petugas mendapati kedua kapal sengaja menutupi nama lambung kapal dengan kain. Menindaklanjuti kecurigaan, Komandan KN Marore 322 mendapatkan perintah untuk memeriksa dan menggeledah kapal. Diketahui kapal tanker bernama MT Horse dan berbendera Iran dan MT Freya berbendera Panama. Dugaan awal kedua kapal tanker melanggar hak lintas transit. Kedua kapal ini melaksanakan ship-to-ship transfer BBM ilegal dan tidak mengibarkan bendera kebangsaan, mematikan sistem identifikasi dan menumpahkan BBM di laut. Kedua kapal ini digiring menuju Batam untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.